faqala li wa li abihi dzaka akhil qurasyi qad akhadhahu rajulan alaihima siyabun biyad fa'atja'ahu fashaqa batnahu fahuma yusawwiqanihi fakharajtu ana wa abuhu nahwahu wa wajadnahu muntaqi'an lawnuhu faltazamtuhu wa altazamahu abuhu. Minggu yang lalu kita menceritakan Halimah As-Sa'diyah setelah 2 tahun menyusukan Nabi, maka Halimah As-Sa'diyah meminta lagi kepada ibunda Nabi Sayyidah Aminah untuk memberikan waktu kembali kepada Halimah supaya bisa mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya Sayyidah Aminah pun merelakan anaknya diasuh kembali oleh Halimah As-Sa'diyah. Kurang lebih 4 tahun Halimah As-Sa'diyah mengasuh merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umur 4 tahun Nabi dalam asuhan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, terjadilah suatu peristiwa hadisatu syaqqis sadri, peristiwa pembedahan dada. Wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmah, terjadi pada diri Nabi, yang mana ketika itu Nabi berada di tengah-tengah Bani Sa'ad, yaitu tepatnya Nabi berada di rumah Halimah As-Sa'diyah. Suatu peristiwa penting terjadi dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hiya syaqqu sadrihi, peristiwa penting itu adalah dibedahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikhraju hadis syaitan, dan dikeluarkannya hadis syaitan, bagian syaitan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi berada dalam asuhan Halimah, terjadi peristiwa, yaitu Nabi dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan hadus syaitan. Hadus syaitan ini Pak, bagian syaitan, yaitu segumpal darah hitam, tempat bersarangnya syaitan. Tiap-tiap manusia itu ada, tapi pada diri Nabi dibuang. Jadi pada diri Nabi, tempat bertengkernya syaitan itu dibuang. Hal ini melambangkan pembersihan sifat buruk manusia pada diri Nabi, sehingga Nabi terlindung dari gangguan dan godaan syaitan semenjak kecil. Jadi dari kanak-kanak sudah tempat bertengkarnya syaitan itu dibuang. Karena setiap manusia itu ada aja tuh, syaitan senantiasa menggoda, membisikkan kepada manusia hal-hal yang buruk. Maka tempat bertengkarnya syaitan itu dibuang dari dada Nabi. Hikmahnya apa? Ini menjadikan Nabi itu maksum, terpelihara, terjaga dari dosa, kemaksiatan, keburukan semenjak kecil. Jadi semenjak kecil Nabi itu sudah jauh dari hal-hal buruk. Lain kalau kita berhari lagi halusan,
ada jambu orang tawar, ada hampalam orang ambil, ada nisan orang cabut, cerita. Tapi Nabi semenjak kecil tuh sifat-sifat buruk tuh udah terpelihara, udah terjaga Nabi. Jadi terhindar dari hal-hal buruk tuh tadi tidak ada lagi pada diri Nabi semenjak kecil. Yang kedua hikmahnya ini menunjukkan irhas, tanda-tanda awal kenabian, bahwa seseorang itu cikal bakal akan menjadi nabi. Maka dari semenjak kecil sudah dijaga, dibersihkan hati agar supaya siap mentalnya ketika wahyu disampaikan kepada seorang nabi tersebut. Nah, maka nabi kita umur 4 tahun sudah dibedah dadanya, dikeluarkan darah hitam tempat bersarangnya syaitan, sehingga dari semenjak kecil lagi halus nabi terhindar dari sifat-sifat buruk, bully kawan, atau apalagi membuli, mahapak ya kita kawan dah. Sifat Nabi itu sudah mulia sejak kecil dah, tertanam pada diri Nabi sifat-sifat mulia, sifat-sifat tinggi. Wa ahdatsa dzalika 'inda Halimata khaufan, maka dengan sebab kejadian itu menyebabkan rasa takut pada diri Halimah. Faraddathu ila ummihi, maka Halimah As-Sa'diyah pun mengembalikan Nabi kepada ibunya yaitu Aminah. Padahal Halimah As-Sa'diyah itu kadang hendak memulihkan Nabi itu, karena kasih sayang Halimah As-Sa'diyah kepada Nabi melebihi kasih sayang anaknya sendiri. Betul-betul dijaga, diperhatikan Nabi itu. Karena Halimah As-Sa'diyah beserta suami melihat dan merasakan semenjak keberadaan Nabi di tengah-tengah keluarga mereka, segala keberkahan melimpah pada diri Halimah As-Sa'diyah. Bahkan diceritakan kan di Barzanji, ketika Halimah As-Sa'diyah datang dari kampung ke kota Mekah dalam keadaan fakir miskin di pagi hari, di sore harinya Halimah As-Sa'diyah pulang membawa Nabi, dan pada sore hari itu juga Allah jadikan Halimah As-Sa'diyah sugih, kaya dengan harta. Kenapa? Karena ketika Halimah As-Sa'diyah pergi dari rumah itu karena memang hendak mencari penghidupan. Karena di kampungnya Bani Sa'ad dilanda peceklik, dilanda kemarau, krisis, tumbuh-tumbuhan menguning, ditanam kada tumbuh, kalau tumbuh menguning, ternak pun kada bebayung susunya, tidak diperah untuk diminum airnya atau dijual kada bisa. Maka ketika itu berbondong-bondonglah perempuan-perempuan Bani Sa'ad beserta suaminya datang ke kota. Biasanya orang kota datang ke kampung bawa anak, mencari perempuan-perempuan yang bisa menyusukan anaknya. Tapi pada masa itu perempuan-perempuan kampung yang ke kota mencari anak-anak yang hendak disusukan. Kenapa? Karena hendak mencari penghidupan. Karena di kampung sudah sulit hidup, susah. Jadi kalau ibarat kita barangai ketambahan menyusukan anak orang, kemudian diupah. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun.
kemudian berunding dengan yang punya anak berapa upah selama 2 tahun menjaga memelihara anak lo. Nah begitu Halimah, yang sebenarnya Halimah As-Sa'diyah ini cuma 2 tahun kontraknya, tapi karena merasakan keberkahan lalu minta tambah lagi menjadi 2 tahun lagi 4 tahun. Selama 4 tahun Nabi dijaga, dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah ketika itu terjadi peristiwa. Yang peristiwa itu Halimah As-Sa'diyah sendiri karena menyaksikan, karena tahu. Ini tahunya kabar atau cerita dari anaknya. Jadi khawatir Halimah As-Sa'diyah nih dengan kejadian yang menimpa Nabi. Kalau ada orang jahat yang hendak menculik Nabi ataupun berbuat jahat dengan Nabi, maka dengan susah hati Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi ke ibundanya. Karena memang ketika itu siapapun yang memandang Nabi itu beri kepingin, nah itu siapa saja yang melihat beri kepingin. Kalau ibarat penyamun dan melihat tangkapnya, culiknya, jualnya, itulah. Karena saking takutnya Halimah, akhirnya Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi ke ibunda Nabi. Wa haddatsatha qailah. Halimah As-Sa'diyah pun menceritakan peristiwa yang terjadi yang menimpa Nabi kepada ibunda Nabi. Bainama huwa wa ikhwatuhu fi buhmin lana khalfa buyutina. Ujar Halimah As-Sa'diyah, suatu ketika nih Muhammad nih beserta saudara-saudaranya, maksudnya anak-anak Halimah. Dalam satu riwayat menyebutkan anak Halimah itu berdua, satu perempuan bernama Saimah, kemudian laki-laki bernama Tumrah, ada lagi yang menyebut namanya Abdullah, kemudian juga tetangga-tetangga lainnya, anak-anak lainnya. Jadi ujar Halimah As-Sa'diyah, ketika Muhammad beserta saudara-saudaranya, baik anak-anak Tumrah maupun teman-teman sejawat Nabi sekampung ketika itu, mereka sedang bermain mengembala anak domba, belajar sambil memainkan anak domba. Terjadi di belakang rumah, kalau bahasa kita di padu. Jadi ketika itu Muhammad dengan anak-anakku bermain di padu rumah, di belakang rumah yang dimainkan anak domba. Ata akhuhu ya'du. Nah, tiba-tiba kata Halimah As-Sa'diyah bercerita kepada Aminah, saudaranya Muhammad, yang dimaksud adalah anaknya Halimah, yaitu laki-laki yang bernama Tumrah. Tiba-tiba saudaranya Muhammad, nih anakku Tumrah, itu berlari cepat. Anak ini berlari cepat menuju kepada kami, ujar Halimah As-Sa'diyah. Kalau ibarat kita mungkin ujar Halimah As-Sa'diyah, kami di hadapan rumah, nyantailah duduk lagi bini. Nah, anak-anak di belakang, di dapur, banyak di belakang rumah bermain. Tiba-tiba anakku yang namanya Tumrah ini cicing buka dari belakang rumah, dari buka ke hadapan, menjumpai kami, ujar Halimah As-Sa'diyah. Faqala li wa li abihi. Maka saudara Muhammad, maksudnya Tumrah anakku ini, berkatalah kepadaku juga kepada bapaknya, maksudnya suamiku, zaka akhil Qurasyiyu qad akhadahu rajulan alaihi ma siyabun bid. Ujar si Tumrah, wahai abah umaku, itulah dia kita,
itu saudaraku orang Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad, itu saudaraku orang Quraisy ditangkap oleh 2 orang laki-laki di belakang rumah, ditangkap 2 orang laki-laki. Alaihima siyabun bid, 2 orang laki-laki itu memakai pakaian putih keduanya. Fa'abja'ahu fasaqatnahu fahuma yusawwitanihi. Aku lihat, kata si Damrah, 2 orang laki-laki itu membaringkan saudara Quraisyku, maksudnya Nabi, dibaringkannya di atas batu. Fasaqatnahu, kemudian keduanya membelah perut saudaraku. Fahuma yusawwitanihi, kedua-dua orang yang berbaju putih itu apa kalau bahasa kita? Yusawwitanihi itu macam ini kan, parut dibelah, betulna apa aja kita dikuer-kuer namanya tuh bahasa, dikuer-kuer, nah kayak model aja dicari di dalam itu. Nah jadi dibedah dada Nabi, dibuka, nah yusawwitanina, kayak model kayak ada dicari dengan kayu, nah ke dalam perut Nabi itu. Ujar Damrah, aku melihat. Ketika si Damrah bercerita kepada ibu bapaknya, faqarajtu ana wa abuhu nahwahu, maka kata Halimah As-Sa'diyah bercerita kepada Aminah, aku pun keluar rumah beserta bapaknya, maksudnya bapak Damrah, suamiku, itu menuju ke arah Muhammad yang sedang ditangkap oleh 2 orang laki-laki itu di belakang rumah. Fawajadnahu muntaqi'an launuhu, maka ketika itu kami jumpai Muhammad dalam keadaan pucat warnanya, jadi sudah memucat dan Nabi. Faltazamtuhu wa altazamahu abuhu, maka mulai kejadian itu aku pun selalu bersama Muhammad, begitu pula suamiku, yaitu senantiasa bersama Muhammad. Artinya tidak akan pernah hilang dalam pandangan, kegantian, pokoknya selalu diawasi. Semenjak kejadian itu aku pun terus mengawasi, pokoknya di mana ada Muhammad di situ ada aku, ujar Halimah As-Sa'diyah. Kalaupun aku kadada, lakiku ada di situ, pokoknya dijaga terus semenjak kejadian itu. Jadi ketika kami jumpai Muhammad dalam keadaan duduk di atas batu, menong, pucat, maka Halimah As-Sa'diyah pun langsung merangkul memeluk Nabi. Ketika itu ditanya, Nabi kan berbunyi belum? Model apa ibah kejadian muncak Nabi. Maka mulai saat itu, kata Halimah As-Sa'diyah, aku pun selalu bersama Muhammad, begitu pula suamiku. Maka setelah tenang suasananya, Muhammad pun sudah mulai nyaman. Faqulna lahu, kami pun bertanya kepada Muhammad, malaka ya bunayya, apa gerangan yang terjadi wahai anakku? Ujar Halimah As-Sa'diyah menanyai Nabi, tapi setelah Nabi tenang, ada lagi puncaknya kita. Wahai anakku, apa gerangan yang terjadi? Faqal, Nabi menjawab ketika itu. Nah, ketika ditanya, Nabi menjawab, ja'ani rajulani alaihima siyabun bil. Ujar Nabi, ada 2 orang laki-laki mendatangi aku, pakaian serba putih keduanya. Faqala ahaduhuma li sahibihi ahuwa huwa, maka salah seorang laki-laki itu berkata kepada yang satunya. Sebenarnya ujar Nabi, ketiga datang lelaki berdua itu, nang saikong mepandir kepada nang saikongnya. Ahua,
apakah dia ini namanya Muhammad? Kalau bahasa kita, ini ke orangnya, nah itulah malaikat itu takut mohon pemadaiannya. Ini ke orangnya nang kita badah, nah itulah. Ahwa, apakah ini orangnya? Pakol, nah, maka salah satunya menjawab, dia bujur, ini pang orangnya, nah itu. Jadi ujar Nabi ketika laki-laki dua orang datang serba putih tadi bertanya satu kepada yang lain, ini ke orangnya? Penjenang sikung, ini. Fa'aqbala yabtadirani, maka keduanya pun langsung menangkap aku, datang beparak menangkap aku bersegera. Fa'aqja'ani, maka keduanya membaringkan aku ya Nabi. Fasaqabatni, maka keduanya membelah perutku. Faltamasa fihi syai'an, maka keduanya mencari sesuatu yang ada di dalam perutku. Fa'akhadhahu wa tarahahu, maka setelah didapati keduanya, lalu keduanya pun membuang apa yang ia cari dalam perutku. Wala adri ma huwa, tapi aku kada tahu ya Nabi apa itu. Jadi ketika aku ditangkap tuh ya Nabi, aku dirabahkan, dibedah perutku, lalu dicari-carinya dalamnya. Setelah ketemu dibuang, cuman ya Nabi aku kada tahu apanya itu. Maka kata Sanid, itulah yang disebut dengan halus syaitan, segumpal darah hitam tempat bertingkirnya syaitan. Dan semua manusia ada. Jadi yang bisikan-bisikan yang ada baik-baik itu adalah syaitan. Maka Nabi dari semenjak kecil dah terhindar dari bisikan-bisikan syaitan yang ada karuan. Yang ada baik-baik itu sudah terhindar. Maka dari sejak kecil Nabi sudah maksum, terpelihara, terjaga dari yang kada baik-baik. Anda usahakan ibaratnya dosa yang kada baik saja kada. Karena diceritakan ketika Nabi diasuh oleh kakeknya, begitu pula pamannya. Nabi kan masih kanak-kanak. Begitu pula dengan yang lainnya, Nabi bersama berkawan dengan orang yang sebaya dengan Nabi. Ketika itu anak-anak itu kada tahu dibaca aja kita. Mulai ibarat tetamu pemakan berebut, namun kada dapat perkelahian, itu kan biasa kekanakan tuh. Berebut, nang seekor kada dapat perkelahian, ujung-ujungnya bertangisan. Nabi ketika itu kada upat akan berebut tapi berdiam. Jadi sifat-sifat yang kada baik itu sudah dari anak sudah terhindar, jauh Nabi terhindar. Jadi semenjak kecil, maka itu namanya irkhas, tanda-tanda awal seseorang itu cikal bakal akan menjadi nabi. Begitu pula nabi-nabi yang dahulu sama ada irhasnya. Nah, nabi kita di umur 4 tahun itu sudah dibedah dadanya, dibuang bagian syaitan, sehingga di masa kecil Nabi sudah terhindar dari sifat-sifat buruk, perangai-perangai yang kada baik. Sampailah Nabi ketika itu diangkat menjadi Nabi. Jadi memang bersih apa yang dilakukan. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, orang-orang Quraisy itu kasih sayang cinta memuliakan dengan Nabi. Tapi ketika Nabi mendakwakan diri bahwa Nabi adalah utusan Allah, mengajak orang-orang Quraisy menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan patung berhala, nah ketika itulah mereka memburuk-burukkan Nabi, menuduh-nuduhkan Nabi dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi. Andai kata Nabi itu ibaratnya dengan andai kata dari masa kecil Nabi itu kada terpelihara dari sifat-sifat buruk, mungkin orang-orang kafir Quraisy itu akan menyambat, nang ini kan jadi Nabi.
Nang bahari bilang ingus ya nak nyemberang lautan ya macam-macam ya sebetul. Tapi Nabi nang sifat-sifat kurang tuh ada. Jadi sehingga ketika kafir Quraisy itu hendak mencaci, menghampak Nabi selalu dengan tuduhan yang kadang masuk akal. Disambutnya Nabi tukang sihir lah, disambut dukun lah, ujung-ujungnya disambut gila lah. Kada hingkat jiwa mahapak Nabi, disambut Nabi ini anak apa? Anak Abu Kabasyah lah. Jadi macam-macam hendak mencemooh Nabi. Jadi memang dari semenjak kecil Nabi maksum terjaga, terpelihara dari dosa dan kesalahan, sehingga ketika itu tidak bisa orang kafir Quraisy hendak mencemooh Nabi. Menandai kita lah, kita wah inilah baca si anu tu kan beri je tu hok yang nyutan jembu orang, nah itu untuk kita. Tapi menabi dari kakanak terpelihara, terjaga dari dosa dan kesalahan, bahkan hal-hal buruk yang merendahkan martabat derajat seseorang. Nabi terjaga, inilah maksum, terpelihara, terjaga Nabi dari semenjak kecilnya. Wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muttalib wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib. Cuma Nabi SAW ketika dikembalikan kepada Aminah itu tidak beberapa lama Aminah mengasuh Nabi, Aminah pun meninggal dunia. Kemudian Aminah Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Cuman sekitar kurang lebih 2 tahun meninggal dunia pulang Abdul Muttalib kakeknya. Maka Nabi pun diasuh kembali oleh paman Nabi, yaitu paman kandung seibu sebapak Abdullah, yaitu Abu Thalib. Makanya Abu Thalib yang mengasuh Nabi, karena Abu Thalib inilah saudara kandung seibu sebapak Abdullah. Adapun Abu Lahab, nah itu sebapak kada seumat. Adapun Hamzah, Hamzah ini dengan Nabi ini sekitar 2 tahun. Tuhan Hamzah kada mungkin Hamzah mengasuh Nabi. Jadi istilahnya Sayyidina Hamzah ini ke bawah. Jadi Hamzah dengan Nabi ini sebaya. Makanya ketika itu Nabi diasuh oleh paman Nabi, yaitu Abu Thalib, saudara kandung seibu sebapak Abdullah. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa riquli niyyatin sharih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.